Mas, stop! Hah? Bukan saya, Mas. Angin. Dikasih analogi majas, itu pas debat pada ketawa. Pada dikira ini orang asbun, asal ngomong. Padahal itu pakai kosakata bahasa Indonesia. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya dan tetap sehat selalu. Nah, kali ini gue mau membahas tentang video yang viral tempo lalu, yang dimana debat antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo mengenai angin yang tidak punya KTP. Hal itu pun menjadi sesuatu yang heboh ya, karena di media sosial banyak banget yang memparodikan, bahkan mereaction ataupun memberi kritikan kepada Pak Anies tentang angin yang tak punya KTP. Tentu hal itu membuat pendukung Anies pun menanyakan ya kemampuan berpikir mereka, di mana Pak Anies menjelaskan tentang angin yang tak punya KTP, tapi justru diartikan bahwasanya angin memang tak punya KTP, dan itu menjadi hal yang lucu dan menjadi bercandaan ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Nah, kali ini pun Pak Anies menjelaskan kenapa Pak Anies mengatakan hal itu, karena Pak Anies memang mempunyai datanya. Jadi berpikir dengan data itu lebih baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita melihat dulu ya beberapa cuplikan komentar dari netizen dan juga video asli saat Pak Anies dan Pak Prabowo sedang berdebat. Oke, kita lihat videonya. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Disinilah Pak Anies selalu mengatakan ya, beda orang yang berbicara dengan fakta, data, dan dengan fiksi belaka. Nah, dari video ini akhirnya banyak banget komentar dari netizen yang justru mengolok-olok, ada juga yang membenarkan, ada juga yang lain-lain lah pokoknya. Dan ini coba kita lihat videonya. Mas, stop! Hah? Bukan saya, Mas. Angin. Angin? Kok angin? Angin kan nggak ada KTP-nya. Jadi menurut Bapak, polusi di Jakarta ini disebabkan oleh angin. Sedangkan angin itu tidak punya KTP. Jadi bukan dari Jakarta, bukan salah Bapak sebagai wali kota gitu. Iya, benar Pak. Tapi angin kan salah satu produk mantan wakil Bapak waktu jadi wali kota Jakarta. Itu antangin Pak ya. BTW Bapak dari tadi tanya saya mulu. Sekarang ginian Pak, saya nanya. Bapak gak betah jadi oposisi karena Bapak gak bisa leluasa berbisnis kan? Mas Manis. Kok langsung bener sih ultinya. Tapi sorry ya, saya itu ingin mengabdi kepada negara. Makanya saya mau menerima mandat sebagai Menteri Defender, Mas. Anjay, Defender gak tuh? Om Lender diem dulu ya. Saya mau menyelesaikan urusan saya dengan dia dulu nih. Wah, Menteri Pertahanan kita ramah sekali. Ya udah kalau gitu saya cabut aja mending. Pak, ini debatnya belum selesai, Pak. Lawang saya dari tadi jadi NPC doang. Biarin aja mereka bertengkar. Lagian Ibu Ketua juga manggil saya loh dari tadi. Aduh, susah kalau sama petugas partai. Lagian nurut banget Pak sama ketua partainya. Kan yang jadi calon presiden Bapak bukan beliau. Lawang saya suka kok. Pakai Mang, pelan-pelan, aidanya ke bawah angin, kena mata. Angin gak punya KTP, udara gak punya KTP. Angin bergerak dari Jawa Barat ke Lampung, terus ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya. Jadi angin dan Aida itu menyatu. Jadi intinya angin dan Aida gak punya KTP.
Susah kau nyalahin angin mah. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang kasih Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul. Ya begitulah ya. Menurut gua sih banyak yang salah mengartikan sehingga sampai-sampai membuat konten yang seperti itu. Yang intinya ini jadikan lelucon dan mungkin juga ini sebagai serangan lah ya, serangan. Tapi coba kita mendengarkan kata-kata dari Pak Ridwan Kamil ya. Mayoritas pemilih Pak Prabowo itu ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Yang menengah ke atas banyak juga, hampir seimbang, tapi lebih banyak Amin, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau dari usia ya, dari tingkat pendidikan. Menengah bawah ya? Menengah bawah. Ganjar nggak kebagian Ganjar? Iya, ya memang datanya begitu, mohon maaf ya. Jadi ada, tapi porsinya cukup lah. Pak Ridwan Kamil ya yang ngomong ya. Dia pakai data loh ngomongnya. Coba sekarang kita lihat ya penjelasan dari netizen. Angin nggak punya KTP, susah juga kalau misalnya kita nyalahin angin. Nah, jadi di sini gue jelasin apa maksud angin nggak punya KTP. Gini, angin nggak punya KTP karena angin tidak menetap di suatu daerah. Jadi polusi itu di bawah kemana arah angin berhembus. Jadi kata angin nggak punya KTP itu hanya bahasa kiasan gitu, nah kayak perumpamaan. Teman-teman udah deh stop ngomongin terkait angin yang tidak memiliki KTP. Itu kelihatan banget kalau lu tuh nggak belajar bahasa Indonesia zaman sekolah. Jadi itu tuh majas yang dipakai sama Pak Anies Baswedan, yaitu majas personifikasi. Majas ada banyak kan, lu pada sekolah kan kemarin tuh zaman kita sekolah yang namanya majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora, banyak. Gue gak ngerti aja orang dikasih analogi majas itu pas debat pada ketawa, pada dikira ini orang asbun asal ngomong, padahal itu pakai kosakata bahasa Indonesia. Jadi angin tuh diibaratkan benda yang susah dikendalikan, benar guys? Dalam artian kalau di sini ngomongin polusi, faktanya adalah polusi yang terjadi di Jakarta kebanyakan itu dari daerah lain, dari PLTU daerah lain, ya nggak sih? Jadi bukan sumber utamanya itu dari DKI Jakarta gitu loh. Terus dibilang kenapa Jakarta memiliki polusi tertinggi pada tahun segitu, yang mempunyai teknologi paling canggih dari semua kota di daerah Jakarta itu hanya Jakarta. Jadi Jakarta memiliki kontrol yang ngasih tahu di setiap wilayahnya, oh segini, oh segitu, gitu. Paham dulu ya. Daerah yang lain dari Jakarta yang dimaksud sama Pak Anies adalah tidak begitu secanggih dari Jakarta, makanya tidak bisa dilihat nilai polusinya secara signifikan atau secara detail. Maka dari itu di akhir ucapan Pak Anies bilang kalau dia jadi presiden, seluruh area wilayah Indonesia akan memiliki teknologi yang canggih melalui data dan saintik juga pastinya. Kebanyakan yang gue lihat orang-orang yang berkomentar nih ya, yang gue lihat ya, karena gue juga ngeliat satu-satu, angin gak punya KTP, angin gak punya KTP. Itu biasanya kalau gak bocil, satu. Kedua tuh anak-anak yang suka joget-joget doang tanpa bisa memberikan inspirasi yang positif mungkin. Yang ketiga tuh ya orang-orang yang kelihatan yang dibilang Pak Ridwan Kamil, ngerti kan? Jujur gue sampai saat ini tuh masih bingung memilih siapa, karena ketiganya itu belum menunjukkan performnya yang paling terbaik. Tapi ketika Pak Anies ngomong, gue langsung paham yang dimaksud apa. Maka dari itu gue gak ngeluarkan statement angin gak punya KTP, karena menurut gue udah paham, gue udah ngerti gak pantas untuk ditertawakan. Itu salah satu pembelajaran guys. Makanya zaman sekolah tuh ya jangan pada tawuran, sering-sering ke perpustakaan, belajar lagi buku bahasa Indonesia. Majas tuh ada banyak nih, gue ulangin lagi ya, majas personifikasi, metafora, ironi, hiperbola. Tuh gue masih apal zaman SMP itu kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Malah lo pada ngomong
angin tidak punya KTP itu masih hiperbola banget. Ketahuan lu definisi OON. Maaf ya, tapi fakta lu pada nggak belajar. Besok-besok kalau debat lihat dari awal sampai akhir dan intisarinya. Jangan terus asal jeplak dari media sosial, bro. Sis, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai statement yang dikeluarkan Pak Ridwan Kamil terkait kemarin ya, kalau rata-rata mendukung si ini tuh begini dan begitu, itu jadi kenyataan. Kalau emang lu bisa bantah silahkan. Fakta yang membuktikan. Nah gimana? Gua harap dari sini kalian udah mulai membuka ya pikirannya dan mengerti setidaknya sedikit ya, tahu lah ya yang dimaksud dari Pak Anies itu. Nah tentu hal ini juga bikin gue ketawa sih ya, kenapa kok sampai segitunya gitu ya, gara-gara angin sampai dibikin bahan tertawaan dan begitulah pokoknya komentarnya banyak yang negatif juga. Dan sekarang kita masuk ke intinya, di mana Pak Anies menjelaskan dengan detail dan lengkap fakta data. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Oke? Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan
linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Nah, gimana penjelasan Pak Anies lebih jelas dan mudah kan? Itulah Pak Anies mengatakan jangan merendahkan pemikiran dan data. Karena kalau pemikiran ada datanya itu pasti jelas dan clear. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjawab yang kurang jelas ya. Mudah-mudahan bisa gamblang dan jelas. Bisa mengerti gitu ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa komentar kritik kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini. Dukung terus. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.